Halo Sobat Guru, kembali lagi di channel Info Guru Update. Informasi kali ini terkait dengan transparansi pelaksanaan PPK tahun 2022. Bahkan untuk teman-teman yang P1 belum dapatkan informasi dan masih sekitar 55.000 para peserta lulus passing grade yang belum bisa mendapatkan informasi. Namun P2 dan P3 bahkan peserta umum sudah ada jadwal yang muncul di akun SSCSN masing-masing. Berikut untuk ulasan kejelasan apakah transparansi ini perlu dipertanyakan atau tidak dalam pelaksanaan PPK tahun 2022. Adilkah? Dari FSGI pertanyakan transparansi seleksi PPK Guru 2022. Federasi Serikat Guru Indonesia mempertanyakan bentuk transparansi pada pelaksanaan PPK tahun ini untuk jabatan fungsional guru. Hal ini menyusul pemberitahuan hasil seleksi administrasi yang diumumkan Rabu lalu atau 16 November. Kenyataan bahwa pengumuman hasil seleksi saat ini khususnya untuk prioritas 1 tidak disertai nama satuan pendidikan penempatannya, terang Mansur, Wasekjen FSGI hari Selasa. Menurutnya kejadian tersebut mengundang spekulasi masih terdapat keraguan data formasi di setiap sekolah. Pada pihaknya telah mengingatkan pada saat penundaan seleksi PPK sebelum ini, keberadaan data yang valid untuk formasi PPK sangat mutlak diperlukan. Permasalahan tak berhenti sampai situ. Pihaknya juga menemukan pelamar P1 juga tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Dengan kata lain tidak bisa resum dengan dalih tidak ada formasi, membuat guru honorer merasa kebingungan karena secara regulasi mereka telah dinyatakan memenuhi passing grade di seleksi tahun kemarin. Kebingungan mereka cukup beralasan karena semuanya peserta telah meyakini P1 dan lulus PG di seleksi tahun lalu, namun belum mendapatkan penempatan sehingga akan mendapatkan penempatan di tahun ini, jelas Mansur. Hal ini yang juga diyakini P1 akan dihabiskan terlebih dahulu sesuai dengan formasi yang ada. Jika ada sisa, barulah untuk P2, P3, dan pelamar umum. Tetapi dari pengumuman yang mereka terima, peserta yang tidak lulus administrasi hanya diberikan hak sanggah, tanpa ada kejelasan jadwal seleksi berikutnya yang dapat mereka ikuti. Khususnya P1 seolah-olah telah terlempar dari database seleksi. Nah, sementara P2, P3, P4 yang lulus administrasi telah memiliki jadwal lanjutan seleksi terangnya. Padahal sesuai Kemendikbudristek nomor 349P 2022, bila masih tersedia kuota penempatan kebutuhan PPK JF untuk guru telah penempatan pelamar P1. Selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar P2 dan P3. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari TK 2. Juga guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lainnya. Maka dari itu FSGI mendorong semua pelamar yang tidak lulus administrasi untuk melakukan sanggahan. Selanjutnya berharap agar pemerintah mengumumkan secara transparan formasi yang tersedia dan formasi yang telah terisi, agar ada kepastian atau peluang peserta yang mengikuti seleksi gelombang berikutnya. Kepala Dinas Dikbud NTB Aida Furqan diminta tanggapan belum bisa menjelaskan lebih jauh karena mereka regulasi dan teknik seleksi PPK berada di tangan pemerintah pusat. Kami sangat memahami hal itu, namun sekali lagi seleksi ini bukan merupakan kebijakan daerah. Jadi kita harus menunggu seperti apa keputusan pusat selanjutnya, terangnya saat dikonfirmasi terpisah. Pihaknya juga berharap pemerintah memberikan kesempatan bagi P1 yang belum lulus administrasi memperbaiki datanya kembali. Karena bagaimanapun mereka telah lulus passing grade tahun kemarin, dengan demikian juga dengan P2 dan P3 yang saat ini belum lulus administrasi tetap lebih diutamakan sebelum P4 diberikan kesempatan, pungkasnya. Mudah-mudahan keadilan bagi sahabat-sahabat guru honorer yang masih berjuang untuk mendapatkan SKP3K bisa terselamatkan dan ada solusi terbaik dari pemerintah pusat. Tetap semangat sahabat-sahabat dan dulur-dulur guru, tetap stay tune terus di Info Guru Update. See you next time.